Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu, demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sejatinya dalam segala hal, dalam semua musim, dimanapun kita berada, sekalipun kita sedang mengalami situasi yang sangat sulit, Tuhan menghendaki kita untuk tetap taat kepadanya, atau harus tetap menunjukkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Betul, tidak mudah bagi kita untuk tetap taat pada Tuhan saat kita berada pada jalan hidup yang tidak mudah, tetapi Tuhan menghendaki kita untuk tetap bertahan benar sekalipun jalan kita sangat sulit. Itu cara Tuhan untuk kita menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ketaatan kitalah yang menghantar kita untuk menerima janji-janji Tuhan. Bangsa Israel dalam keadaan sulit terbuang, dijajah di tanah pembuangan selama 70 tahun, itu bukanlah waktu yang singkat, dan Tuhan meminta bangsa Israel untuk menikmati kehidupan di pembuangan. Bahkan Tuhan meminta kepada bangsa Israel untuk mendoakan kesejahteraan kota di mana mereka diam dalam pembuangan. Mereka diminta untuk menikmati damai sejahtera sampai pada akhir mereka keluar dari pembuangan, bahwa Tuhan akan memperhatikan dan mengembalikan mereka selepas mereka selesai menjalani hukuman di pembuangan. Dan Tuhan mengingatkan bahwa rancangan bagi bangsa Israel bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Dan Tuhan mengajak bangsa Israel supaya dalam kesulitan itu mereka berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan, supaya mereka tenang sekalipun sedang melewati jalan sulit. Saat mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan mereka temukan, dan akhirnya mereka dipulihkan dan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan yang sama juga berlaku buat kita semua orang percaya, dimanapun kita berada, sekalipun kita mengalami kesulitan. Sebagai pengikut Kristus, kita bertanggung jawab untuk turut membangun kesejahteraan, keamanan di mana kita tinggal, dan kita harus mendoakan kota di mana kita tinggal, supaya Tuhan turut bekerja untuk memberkati para pemimpin dan memberkati setiap warga dan memberi kedamaian di kota di mana kita tinggal.
Dan setiap kita orang percaya sesungguhnya memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan yang positif di lingkungan kita tinggal. Kita dapat menjadi agen perubahan yang membawa damai dan kesejahteraan melalui cara kita hidup yang menunjukkan cinta kasih Yesus dan doa kita yang tulus selalu kita panjatkan untuk keamanan dan kesejahteraan di kota manapun kita tinggal. Mari kita turut serta membangun kota kita melalui pekerjaan kita, melalui hubungan sosial kita yang baik kepada sesama, melalui doa-doa kita. Tuhan memakai kita berdampak di lingkungan hidup kita. Dan kita harus ingat, kesejahteraan tempat tinggal kita adalah kesejahteraan kita juga. Dan Tuhan menghendaki kita agar turut berperan aktif dan berdoa bagi kebaikan bersama. Panggilan untuk mengusahakan kesejahteraan dan berdoa bagi kota tempat tinggal kita adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kehadiran kita sebagai orang percaya dimanapun harus menjadi berkat. Dan mari kita mencari Tuhan, mendengar suara Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ketika kita melewati jalan sulit, kita menjadi tenang karena kita ada bersama Tuhan. Dan di setiap proses yang kita lalui, sekalipun sulit jalan kita, siakan kita terbuang, ingatlah bahwa bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Itulah janji dan rancangan Tuhan bagi kita semua orang percaya. Dan dalam setiap perjalanan hidup yang sulit, lebih baik kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, memohon kekuatan dan kuasa Tuhan bekerja, sehingga kita dimampukan hidup dalam damai sejahtera, serta kita dapat memikirkan hal-hal yang baik terjadi di kota manapun kita tinggal. Kita dipakai Tuhan berperan dalam hal-hal yang positif untuk mendatangkan kesejahteraan dimanapun kita berada. Tuhan ingin hidup kita berdampak dimanapun kita tinggal, sekalipun kita sedang melewati jalan sulit, sebagai proses untuk memurnikan iman kita dan kita menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus ingat, Tuhan amat sayang kepada kita semua. Saat kita tidak taat, Tuhan akan murnikan iman kita pada suatu proses yang tidak mudah, hingga kita menyadari bahwa hanya kasih Tuhanlah yang sungguh-sungguh memberikan rasa tenang dan damai di hati kita. Dan saat kita diproses oleh Tuhan, Tuhan mau kita hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah mengambil apapun dari hidup kita. Dia hanya kita mau melewati setiap proses dan kita ditemukan lebih baik dari hari sebelumnya. Dan janji Tuhan bagi kita bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.